Innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may yatihi mu'minan qad amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Ya. Ini ketetapan Allah. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Allah membuat ketetapan. Ketetapan Allah dalam ayat ini, siapa yang datang kepada Allah sebagai seorang pendosa, sebagai ahli maksiat, sebagai pendurhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tetapkan baginya neraka jahanam. Disiksa di neraka itu bertubi-tubi, la yamutu fiha wa la yahya, tapi orang mati orang urip. Jadi mau ngerasake loro terus berkepanjangan tanpa ujung, tanpa tepi. Lah orang yang abe terhadap sholatnya itu kira-kira dia seorang pendosa atau bukan? Seorang pendosa, orang yang mengabaikan sholat itu. Bahkan dalam sebuah sabda Rasulullah disebut sebagai orang kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita orang Islam dan mereka orang kafir itu dalam hal sholat. Orang Islam itu sholat, orang kafir tidak sholat. Maka faman tarakaha faqad kafar. Siapapun, tidak peduli itu, mau laki, perempuan, tua, muda, remaja, kaya, miskin, pejabat, rakyat, kalau dia meninggalkan sholat, faman tarakaha faqad kafar. Siapapun itu yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Maka orang yang lesannya ngaku beragama Islam, tapi kok sholat 5 waktunya berantakan, kata Nabi, dia belum seorang muslim, masih punya sifat kekufuran, sifat kafir, karena tidak mendirikan sholat 5 waktu. Seorang muslim haqqo, muslim yang sejati, itu yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, itu muslim yang sesungguhnya. Lah nek bolong-bolong, Islam tidak mengenal sholat bolong-bolong. Kayak katok bolong-bolong. Islam tidak kenal bolong-bolong. Yang Islam kenal udkhulu fis silmi kafah, totalitas dalam menjalankan aturan Islam. Maka orang yang lisannya ngaku beragama Islam tapi sholatnya sehari tidak 5 waktu, itu belum Islam yang sesungguhnya. Masih punya sifat menutup kebenaran, sifat kekafiran masih bersemayam di dalam hatinya. Lah masa iya anak perempuan kita mau kita serahkan pada laki-laki yang masih menutup kebenaran perintah sholat dari Allah? Perintah sholat saja dia abaikan. Meski kaya raya dia, punya harta melimpah, punya jabatan, punya kedudukan, tapi tidak punya iman secara kafah. Masa iya anak perempuan kita mau kita serahkan kepada laki-laki seperti itu? Padahal hidup di dunia ini kita tahu tidak selamanya dan pasti akan kita tinggalkan. Maka pilihlah menantu yang baik agamanya, istiqomah dalam Islam,
menjalankan aturan Islam dengan baik dan benar. Secara ekonomi bisa diusahakan. Lah burung itu kalau pagi terbang, sore pulang, itu bawa makanan karena Allah itu Ar-Razzaq. Asal mau berusaha, bismillah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Lah burung saja bisa kok. Lah kita manusia punya akal, masa tidak bisa? Pagi keluar rumah, pulang bawa makanan, masa tidak bisa? Wong kita punya akal, kita punya tenaga. Burung saja bisa. Lah biasanya yang tidak bisa itu karena tidak mau berusaha. Ora gelem obah. Mong neng omah ora gelem obah, klumbrak-klumbruk kaya kemul tok. Gitu. Tapi tidak mau berusaha, dari mana dia akan dapat rezeki dari Allah? Allah itu sudah sediakan rezeki, tetapi ikhtiar kita untuk bergerak menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Nah kalau kita tidak mau bergerak, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ternyata kefakiran, kemiskinan itu bukan alasan untuk tidak menikah. Allah Maha Kaya. Selama kita menjadi hamba Allah yang Al-Ghani, hamba Allah yang Maha Kaya, maka jangan takut fakir. Karena kita hamba Allah yang Maha Kaya. Kenapa kita takut fakir? Kenapa kita harus takut miskin selama kita menjadi hamba Allah yang Maha Kaya? Maka orang tua, bapak ibu yang anak-anaknya belum menikah, segera carikan semaksimalnya. Tentu terus dengan tetap memohon kepada Allah. Jangan milih-milih masalah dunia. Sarjana pora, S piro, S dung-dung. Lah untuk apa toh SS-an ini, untuk apa toh? Wong kita ini di Indonesia ini sudah S terus kok. SD, SMP, SMA. Ya toh? Kenapa toh harus SS-an? Kenapa? Untuk apa? Untuk berbangga di dunia. Untuk prestis. Biar dapat menantu S itu. Yang buat tuku S. Banyak yang jual es gitu loh. Nanti tidak ditanya di hadapan Allah, es opo, itu tidak ditanya gitu loh. Tidak akan ditanya. Maka jangan silo dengan SSS itu. Anak kita juga sudah SD, malah SD itu 6 tahun, S1 mau 4 tahun. Jadi semua SD. S2 mau 2 tahun, S3 2 atau 3 tahun. Lah SD 6 tahun lho ora sombong. Sing S1 sombong, S2 sombong, S3 sombong. SD yang 6 tahun saja tidak sombong. Padahal lebih lama loh 6 tahun. Maka keluarga besar NTA kalau cari menantu jangan tanya SS-an. Kalau ada orang tua yang tanya, putra jenengan S apa, sudah jangan dilanjutkan prosesnya. Wis iki mesti rapi loh. Karena tanyanya S, tidak tanya agamanya. Kalau tanya S, ini orientasinya wis dunia ini. Kalau tanya S itu, dia ingin prestis, biar berbangga dengan tetangga kanan kirinya. Lo aku duwe menantu S1, S2, S3. Ya jawab lo, aku yang duwe menantu SD, SMP. Apalah artinya titel dunia tanpa iman dan takwa? Apa coba? Apa bukan berarti kita tidak boleh S1, S2, S3? Boleh, tapi itu bukan menjadi patokan untuk kita
mencari jodoh, karena patokan mencari jodoh itu yang utama karena agamanya. Saya paling benci kalau mendengar keluarga besar MTA orang tuanya tanya, itu S apa? S apa? Lah emang apa manfaatnya S itu apa coba? Kalau tanya sarjana atau tidak, ini orientasinya sudah duniawi. Orientasi utamanya sudah duniawi, bukan karena ukhrawi, tapi yang pertama, yang terdepan duniawinya. Padahal perintah Allah, wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang menjadi terdepan utama itu harus urusan akhirat, bukan urusan dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari menantu yang S1, S2, S3, boleh-boleh saja. Tapi itu bukan menjadi tolok ukur utama. Dan persentasenya banyak kok yang lebih dulu menanyakan sarjana atau bukan, daripada bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana mengamalkan hasil kajinya, Quran sunnahnya bagaimana. Itu menjadi nomor 2 yang ditanyakan. Aneh toh? Aneh tapi nyata. Kenapa demikian? Hawa nafsu sangat kuat mendominasi, sangat kuat berkuasa. Ya. Serahkan putri-putrinya kepada laki-laki yang memang istiqomah menjalankan Islam sesuai Quran dan Sunnah. Istiqomah menjaga sholat 5 waktunya. Jangan diserahkan kepada laki-laki yang asal-asalan. Meski dia punya titel akademik yang tinggi, punya jabatan, punya kekayaan, tapi kalau sholatnya bolong-bolong, itu tanda dia bukan imam yang dikehendaki oleh Allah. Maka jangan serahkan putri-putrinya kepada laki-laki yang sholatnya bolong-bolong. Tidak bisa didandani alon-alon, itu tidak bisa. Ya, ada lagi. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, ada permohonan izin. Bapak Sabar dari Jaten 3 mohon izin mendahului karena keponakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mari. Boleh diizinkan. Terus berikutnya masih di halaman 5 surat An-Naba ayat 35. La yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Mohon penjelasan yang dimaksud dengan perkataan yang sia-sia dan perkataan dusta. Di surga itu, penghuni-penghuni surga hanya akan mendengar perkataan yang bermanfaat. Ketika di dunia ini, banyak perkataan yang sia-sia, yang sering atau kadang kita ucapkan, kadang kita dengar. Meski perkataan itu tidak dosa, tetapi perkataannya sia-sia, tidak mengandung manfaat. Ngobrol semalam suntuk, sehingga menyia-nyiakan waktu. Semalam suntuk untuk ngobrol, tidak qiyamul lail. Nah, obrolan-obrolan itu meski tidak dosa, sifatnya mubah, namun itu sia-sia, tidak bermanfaat. Perkataan itu, obrolan itu menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol, maka sia-sia perkataan. Di dunia juga sering kita mendengar perkataan mengandung kebohongan. Atau di dunia ini dalam muamalah sering kita mendengar perkataan yang isinya caci maki, penuh kedengkian, penuh kebencian, penuh manipulasi, putar balikkan kata-kata, putar balikkan fakta. Semua perkataan-perkataan dunia yang tidak bermanfaat dan mengandung dusta ini
mengandung maksiat ini itu tidak pernah kita temukan di surga. Maka di surga itu yang ada hanya saling melempar salam, obrolan yang bermanfaat, yang berkualitas, obrolan yang mengandung kedamaian. Isi obrolannya semuanya tentang kejujuran dan kebenaran. Tidak ada lagi caci maki di surga. Kita tidak pernah lagi mendengar orang marah-marah di surga. Itu tidak pernah terdengar. Yang ada obrolan, perkataan penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan, cinta, kasih, dan lain sebagainya. Ora enak ning surga kok ngapusi itu ora enak. Entenono kono sik ya. Engko tak ndang rono terus tibake enggak datang. Itu ndak ada di surga. Kalau di dunia sering kita mendengar pinjam dulu 100 engko minggu ngarep tak balekke. Di surga ndak pernah ada itu kebohongan itu. Tibake setelah seminggu ora dibalekke. Loh kalau begitu apa di surga nanti ada utang lagi? Enggak ada. Oh, surga itu semua kenikmatan diberikan oleh Allah. Kan setiap hari Bapak dan Ibu di dunia ini terkadang kita mendengarkan perkataan atau kita mengatakan sesuatu meski tidak dosa tapi tidak bermanfaat itu perkataannya. Tidak bermanfaat. Itu perkataan yang lagho, sia-sia. Atau seringkali kita mengumpat, mencaci, marah-marah, tidak jelas, tidak karuan. Atau berbohong dengan kata-kata bohong, memutarbalikkan fakta, padahal faktanya A. Begitu di pengadilan diputar kata-katanya, faktanya menjadi B. Yang salah dibenarkan, yang benar disalah-salahkan. Karena yang salah tadi punya uang bisa bayar, maka yang dibela yang bisa membayar. Yang sebetulnya benar karena tidak punya uang, tidak mampu bayar, dipersalah-salahkan dengan diputarbalikkan kata-kata penuh dengan kebohongan. Maka di surga perkataan seperti itu tidak lagi terdengar. Adanya hanya qaulu salama. Perkataan mengandung kedamaian, perkataan mengandung keselamatan, perkataan mengandung kasih sayang. Itulah obrolan penghuni surga. Dengan kalimat-kalimat yang halus, penuh cinta, penuh kasih sayang, dengan kalimat-kalimat penuh dengan kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Itulah muamalah penghuni surga. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi ghil. Yang ada hanya saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Maka perkataannya pun mengandung kedamaian, kejujuran, kasih sayang, mengandung cinta, mengandung kebenaran, dan lain sebagainya. Tidak ada caci maki, tidak ada marah-marah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang setiap hari kita jumpai di dunia ini. Penuh dengan caci maki. Dunia itu penuh dengan caci maki, penuh dengan iri dengki, penuh dengan obrolan bohong, penuh dengan kedustaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lelah kita. Kenapa kita di dunia lelah? Ya karena isinya itu. Penuh omong kosong, penuh kebohongan, penuh caci maki, penuh amarah. Maka lelah kita di dunia. Penuh dengan ghil. Bahkan sesama orang Islam pun banyak yang menyimpan ghil satu dengan yang lain. Padahal persaudaraan sama Muslim itu harusnya satu tubuh, saling kuat menguatkan. Tapi malah yang terjadi banyak orang yang ngaku Islam saling menjatuhkan hanya untuk mengejar kepentingan duniawi, saling membuka aib satu dengan yang lain,
mengolok-olok satu dengan yang lain, lelah sudah. Maka semua hal ini, hal-hal negatif di dunia ini tidak pernah ditemukan di surganya Allah kelak. Dari perkataan dan perbuatan penghuni surga, semua mengandung kedamaian, kejujuran, kebaikan, kebenaran, lemah lembut, cinta kasih, dan lain sebagainya. Ada lagi? Halaman 7. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Yang dimaksud dengan datang dalam ayat ini, apakah saat ia mati atau saat dibangkitkan di hari hisab nanti, Ustaz? Jadi saat dia tinggalkan dunia ini dengan membawa kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, ketidaktaatan pada Allah dan Rasulnya, ketidaktundukan pada Allah dan Rasulnya, menolak Quran, menolak sunnah, menolak kebenaran Islam, dia hidup dengan hawa nafsunya, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasulnya, sampai mati, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka nanti dia dibangkitkan tetap dalam keadaan membawa dosa kepada Allah sebagai seorang kafir, musyrik, munafik, atau fasik, atau hatinya keras menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, sehingga dia dibangkitkan tetap dalam keadaan seperti itu, membawa dosa yang banyak menghadap kepada Allah. Maka baginya balasan yang Allah siapkan, nar jahannam, neraka jahannam. Tetapi sebaliknya, orang yang semasa hidupnya tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar, istiqomah dalam keimanan, dibuktikan qad amilas sholihat, keimanannya dibuktikan bahwa dia gemar beramal soleh, maka balasan yang Allah siapkan, faulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah. Apa itu? Jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mau membersihkan jiwanya, orang yang mau mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit hati seperti kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kesombongan, iri, dengki, serai, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Maka mereka datang kepada Allah dengan keimanan yang penuh, membawa pahala keimanannya. Maka pantas baginya surga yang telah Allah siapkan. Jadi orang nanti kalau matinya su'ul khatimah, dia dibangkitkan dalam keadaan su' juga, dalam keadaan buruk juga. Datang menghadap Allah dengan membawa dosa kekafirannya, atau dosa ketidakjujurannya, atau dosa kemunafikannya, atau dosa kesombongannya, atau dosa iri dengkinya, atau dosa kefasikannya. Maka dia datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa itu, atau dosa riyaknya, dosa pamernya. Kalau sampai dia belum bertobat dari suka riak, suka pamer,
dia mati dalam keadaan itu, maka dia akan membawa dosa riya itu sampai di hadapan Allah. Atau dosa tabarrujnya, dia akan datang kepada Allah dengan membawa dosa itu. Maka distempel oleh Allah sebagai seorang mujrim, seorang pendosa. Ya, maka jauhkan diri kita dari dosa apapun bentuknya semaksimalnya. Ada lagi? Halaman 7 di surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Apakah pada kondisi yang seperti itu, akal pikiran mereka juga dikembalikan sebagaimana akal pikiran mereka di dunia? Oh iya. Jadi akalnya kembalikan lagi, ruhnya dikembalikan, disatukan dengan jasadnya untuk kemudian menerima siksaan demi siksaan. Maka kan bisa mengaduh, merintih, memohon kepada Allah. Sehingga akalnya balik lagi, karena ruhnya disatukan lagi oleh Allah dengan jasadnya. Sehingga bisa mengaduh, bisa merintih pada Allah. Bahkan berteriak di dalam neraka, wahum yastorikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, coba diingat kembali itu Di brosur halaman terakhir. ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Surat Fatir ya, karena kalau di sini ada brosurnya yang dengar radio. Ya. Maka ini di Quran surat Fatir ayat 36-37. Mari. Ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimina min nasir. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Orang-orang kafir itu disiapkan oleh Allah nar jahannam, neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan di neraka itu kemudian mati sehingga tidak merasakan siksaan itu. Mereka disiksa tetapi tidak sampai mati. Tidak mati lagi di neraka itu. Maka la yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan untuk kemudian mereka mati, bisa istirahat dari siksa neraka. Oh tidak. Mereka hanya disiksa dengan siksaan yang sangat berat, sangat dahsyat.
wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan siksaan itu sifatnya tidak ringan dan tidak pernah diringankan siksaannya. Dan siksaan neraka itu meski sangat dahsyat, sangat berat, itu tidak menyebabkan penghuni-penghuni neraka mati. Jadi terus akan disiksa tanpa ujung, tanpa tepi, tanpa kesudahan. Jadi terus menerus, nggak akan pernah mati lagi. Nah, menerima siksaan yang demikian berat, maka penghuni neraka saling berteriak di neraka, wahum yastorikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Niscaya kami akan beramal soleh, tidak lagi seperti amal yang dahulu pernah aku lakukan. Amal yang toleh yang dahulu dia lakukan. Kalau enggak keluarkan kami dari neraka, kami akan beramal soleh, tidak lagi beramal toleh. Mendengar permohonan itu, Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah beri kamu waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bagi manusia yang mau berpikir, waktu yang Allah berikan sudah lebih dari cukup untuk kita mau berpikir. Kalau kita mau berpikir. Bagi orang yang tidak mau berpikir tentang kebenaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah, maka mereka merasa waktunya kurang. Maka Allah tanya, bukankah kami sudah berikan kamu waktu yang cukup ketika di dunia untuk kamu berpikir? Tapi kenapa kamu tidak mau berpikir? Dan bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul kami yang memberi peringatan tentang kebenaran hari ini, tentang kebenaran adanya siksa neraka? Bukankah rasul-rasul kami telah datang kepadamu? Tapi kenapa kamu tidak mau berpikir? Kamu aku berikan akal untuk berpikir, tapi kenapa tidak kamu gunakan akal untuk berpikir? Kenapa hawa nafsumu yang kamu ikuti? Maka kata Allah, fadzuku, rasakan siksaan neraka itu. Famalid dolimina min nasir. Orang-orang dolim tidak akan mendapat seorang penolong pun ketika di neraka. Ya. Semuanya orang-orang dolim disiksa di neraka. Kata Allah, fadzuku, rasakan siksaan neraka itu. Wes ojo merengek-rengek lagi, jangan memohon-mohon. Sekarang tinggal kamu rasakan saja. Dulu kamu tidak percaya denganku ketika di dunia, kamu hidup dengan hawa nafsumu, sudah kamu dapatkan kesenangan itu. Sekarang rasakan akibatnya dari apa yang kamu lakukan di dunia, hidup dengan hawa nafsu itu. Mengutamakan hawa nafsu, menghalalkan segala cara. Sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Sekarang rasakan akibatnya. Siksaan neraka yang sangat dahsyat, berat, sangat berat, bertubi-tubi tanpa kesudahan. Nah, itu. Maka ketika kulit meleleh diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Kenapa disebut kulit? Apa organ yang lain tidak meleleh? Kan yang paling luar ini kulit. Yang membungkus organ manusia itu kulit. Kalau kulitnya meleleh, otomatis dalamnya juga ikut meleleh. Maka Allah ganti dengan organ-organ yang baru. Untuk apa? Liyadzukul adzab, agar mereka terus-menerus merasakan siksaan demi siksaan. Urip ning dunya ora suwe lho. Berapa puluh tahun toh paling kita hidup di dunia? Hidup tidak lama kok diisi dengan amal yang toleh.
maka rekoso di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Namun demikian, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa yang menghendaki beriman, berimanlah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Siapa yang menginginkan jalan kekafiran, kafirlah. Ojo setengah-setengah. Islam gak kenal setengah-setengah. Nek taat tenang, nek arep maksiat yo maksiat tenang gitu loh. Islam gak kenal setengah-setengah. Yang Islam kenal itu kafah, totalitas dalam berislam. Gak ada orang yang muslim hakon, muslim sesungguhnya, pagi ini sholat subuh, nanti siang korupsi, itu tidak ada. Nanti siang sholat duhur, habis itu berzina, itu tidak ada. Muslim yang hakon tidak seperti itu. Maka totalitaslah dalam berislam, karena Allah yang perintahkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Sebelum ke pertandingannya ada live report dari Gorontalo. Ya, ini ya, live report dari Gorontalo. Ini alhamdulillah, ya. Alhamdulillah seruan dakwah kemanusiaan sampai kepada kita. Seruan Allah untuk amal soleh melalui kemanusiaan sampai di majelis kita ini. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu atas pertolongan dan ridha Allah, kita berangkatkan SAR kita, SAR MTA, untuk ikut evakuasi lengkap personil 13, lengkap dengan peralatan dibawa dari sini. Kita berangkatkan ke desa Tulabulu Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bulango, Gorontalo, Sulawesi. Nah, ini hari ini tim SAR kita yang sudah berhari-hari di sana, di medan yang sangat sulit, itu mobil itu bisa berhenti, kemudian ke lokasi bencana itu, dari mobil berhenti harus jalan sejauh 5 kilo. Namun dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kesungguhan karena Allah perjalankan, Allah beri kemampuan, sehingga tim SAR kita dengan peralatan yang insya Allah lengkap dari sisi Allah, dengan saku yang Allah berikan, bisa sampai ke lokasi dan ikut bahu-membahu bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk mengevakuasi korban yang memang terkena tanah longsor itu. Baik, mari kita simak ini ya, laporan dari tim SAR. Ini siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas terdengar suaranya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, mari, apa yang perlu dilaporkan dari keberangkatan sampai di sana? Di sana itu hanya makan, minum, tidur, foto-foto atau apa yang dilakukan? Mari. Pertama yang kami perlu sampaikan, Ustaz, untuk perjalanan kemarin alhamdulillah sudah lancar. Dari posko MTA pusat perjalanan terakhir dari kemudian sampai di Bandar Surabaya sekitar jam 4, kemudian naik ke pesawat sekitar pukul 5 pagi, kemudian transit di Bandara Makassar, kemudian berangkat lagi ke Bandara Gorontalo, sampai di Bandara Gorontalo sekitar jam 10 pagi. Ya. Kemudian alhamdulillah sampai di Bandara Gorontalo kita sudah ditunggu 2 armada dari Basarnas untuk penjemputan ke lokasi. Kurang lebih perjalanan ke bandara sampai lokasi sekitar 3 jam tadi. Posko Indo yang ada di Tentara Gorontalo itu, Pak. Ya. Kemudian dari posko itu ke lokasi bencana berapa kilo? Ada sekitar 30 kiloan. Kemudian kalau di jalan tempuh dengan darat
sekitar 6 jam saat kemudian kemarin karena kondisi cuaca kurang membaik, kami sampai di Posko Indo jam 3 sore hari Rabu itu cuaca mulai jam 12 siang terus sampai ke situ jam. Jadi untuk tim yang evakuasi diberangkatkan Jumat pagi, kami tim pertama 2 orang berangkat melalui helikopter, kemudian yang 7 melalui darat dengan sarana ojek. Ya, ini berapa, apa saja alat yang dibawa, apa saja yang dibawa dari Solo? Dari Solo berupa 2 alat alkon beserta selangnya dan kemudian tenda dan alat-alat untuk memasak. Tetapi kemarin alhamdulillah untuk di Posko Indo kita sudah cover untuk logistik dari di umum. Kemudian kita tinggal mencukupi untuk vitamin-vitamin Ustaz. Karena untuk akan sudah cover dari di umum. Itu nutrisinya bergizi enggak yang saudara makan? Engkau mau asal wareg. Alhamdulillah semua kemarin yang selain dari DU kita cari yang mengandung nutrisi Ustaz. Ya. Terus gimana? Sekarang kondisi korban bagaimana? Sudah bisa terevakuasi? Untuk data terakhir yang kami terima, korban masih 15 orang yang belum bisa ditemukan karena kondisi di lokasi. Setelah kita sampai di lokasi ternyata beda dengan kondisi yang ada di Jawa. Jadi sana berupa di sini di Gorontalo itu berupa batu yang besar-besar. Jadi kalau dengan alkon kemungkinan juga tidak memungkinkan karena informasi dari kondisi sungainya juga tercemar dengan adanya limbah dari pengeboran sumur untuk bahan emas itu. Ya. Terus kemudian itu konon kabarnya lokasi itu kan tempat penambangan emas. Saudara ngambil emasnya enggak? Enggak, Ustaz, karena untuk pengolahan emas ini ternyata banyak beberapa metode. Jadi ada sejenis bahan kimia yang untuk melekat emasnya. Jadi diolah, kemudian nanti kita lewat yang namanya proses. Kemudian sejenis kimia itu dimasukkan ke dalamnya, kemudian emasnya itu nanti melekat. Nah, sisanya itu yang berbahaya karena masuk ke sungai. Jadi tidak berani untuk buat memainkan alkohol. Ya. Tersemparannya. Kalau toh secara tanpa sengaja melihat ada emas, jangan diambil. Itu bisa mengurangi keikhlasan. Ya, saudara kan sudah mas yatim, ya toh? Ya. Tetap dijaga keikhlasannya. Ikhlas tidak ini kira-kira? Pulangnya sebulan lagi ikhlas nggak? Nanti untuk berpulang kami menunggu dari kita saja. Manut kapan dipulangkan dari Gorontalo. Nah iya, ini masih terus berjalan evakuasi atau sudah dinyatakan selesai operasi SAR-nya? Untuk sementara karena menurut undang-undang kebakaran untuk 2 hari, jadi pencarian sudah di-off-kan, kemudian ke depannya dari udara untuk pemantauan. Ya, jadi jangan pulang dulu kalau memang belum dinyatakan pulang oleh Basarnas ya. Jangan pulang dulu kalau belum diizinkan pulang oleh Basarnas. Ya, Ustaz. Ikhlas toh, tetap ikhlas toh? Allah semua tim ikhlas. Ya, alhamdulillah. Saudara ke sana itu tujuannya untuk kegiatan sabilillah ya. Ini diantara kegiatan evakuasinya ini ya. Bahu membahu dengan semua elemen komponen bangsa untuk menolong saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan pertolongan. Lakukan ini dengan penuh keikhlasan ya. Nah, kita lihat dulu ini. Ya.
Jadi saudara di situ itu untuk kegiatan sabilillah, untuk dakwah kemanusiaan, untuk amal soleh di jalan yang Allah ridhoi. Saudara dan rekan-rekan bisa sampai situ karena saudara diperjalankan oleh Allah, disafarkan oleh Allah bisa sampai di situ. Ini berarti Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita semuanya, membuka pintu-pintu amal soleh sedemikian luas, sedemikian lebar untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah ke-13 saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang diberangkatkan oleh Allah ini benar-benar berangkat dengan niat ikhlas memenuhi seruan kemanusiaan, seruan amal soleh dari Allah. Ini insya Allah dorongan keimanan dari dalam hati, sehingga tetap jaga keikhlasan, jaga kesungguhan, jaga kesabaran, jaga kekompakan, jaga keistiqomahan, jaga kedekatan kepada Allah, jaga sholat, jaga kondisinya, jaga nutrisinya. Mudah-mudahan saudara diberangkatkan oleh Allah ber-13 dalam keadaan sehat walafiat, tinggalkan majelis, tinggalkan keluarga tercinta untuk menjadi tentara-tentara Allah di muka bumi ini, memenuhi panggilan dari Allah, melakukan kegiatan kemanusiaan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan Allah juga meridhoi saudara pulang ke sini juga ber-13 dalam keadaan sehat walafiat. Jaga keikhlasan. Kami mewakili keluarga besar MTA mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih pada saudara yatim dan rekan-rekan yang dengan penuh keikhlasan sudah mensyiarkan kebenaran agama Allah ini, yaitu Islam. Dan kami senantiasa memohonkan doa kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan dan keluarga yang ditinggalkan. Kenapa keluarga kok juga mendapatkan amal soleh? Karena mensupport suami-suaminya untuk safar di jalan Allah, tugas kemanusiaan berhari-hari. Tidak mudah melepas suami tercinta menuju medan, menuju lokasi bencana. Ada nyawa yang dipertaruhkan di situ, ada jiwa yang dipertaruhkan. Tetapi keluarga dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, hanya mengharap ridho Allah, melepas suami-suami tercinta, berangkat safar sabilillah, tugas dakwah kemanusiaan. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan dan keluarga semuanya. Ingat, ya, tetap nutrisinya dijaga, jangan asal makan kenyang, ya. Karena saudara berada di lokasi bencana, butuh asupan nutrisi yang bergizi. Uang sakunya masih ada atau sudah habis? Masih, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, begitu, sampaikan salam kami untuk rekan-rekan dan semuanya yang ada di situ. Yes, Pak. Ya, baik ya, saudara yatim. Terus tetap berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah meridai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah Bapak dan Ibu, ya, kewajiban kita. Kita memang dilahirkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke dunia ini, ke muka bumi ini, memang untuk saling tolong menolong, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling bertengkar.
bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling berselisih, tetapi kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini memang untuk saling tolong menolong. Dalam hal apa? Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim dimanapun berada, yaitu punya jiwa penolong. Kalau orang lain membutuhkan pertolongan, dorongan keimanan menggerakkan hatinya untuk bersegera mengulurkan pertolongan semaksimalnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Inilah jiwa-jiwa yang dihiasi dengan iman dan takwa, gemar menolong tanpa pamrih. Ketika menolong tidak mengharap upah dari manusia, tidak mengharapkan ujratum minan nas, tetapi yang diharapkan hanya ajrum minallah, pahala, balasan, upah dari Allah. Inilah jiwa yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Dan di NTA ini kita berbagi amanah untuk terus beramal soleh. Jujur, kami tidak punya kemampuan untuk terjun di evakuasi bencana. Kenapa? Karena Allah tidak titipkan keahlian itu kepada kami. Maka jangan merasa orang yang paling punya jasa. Maka di NTA ini tidak ada dan tidak dibenarkan siapapun merasa paling berjasa. Karena dakwah ini butuh kebersamaan. Amal soleh ini butuh kebersamaan. Menjalankan Islam ini butuh kebersamaan. Karena kemampuan kita sebagai individu sangatlah terbatas. Kami yang di mimbar ini tidak mampu untuk terjun di evakuasi. Tapi saudara-saudara kami tadi, Allah titipkan ilmunya kepada beliau-beliau, maka beliau-beliau yang dipilih oleh Allah untuk sampai ke sana. Maka jangan menjadi orang yang paling berjasa dalam kebersamaan dakwah ini. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita sendirian, kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa punya jasa dalam kebersamaan dakwah ini. Jangan pernah merasa punya jasa dalam kebersamaan amal soleh ini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Dan ini sampai ke Gorontalo itu bukan jalan darat Bapak dan Ibu, tapi melalui jalur udara dengan pesawat komersil. Rekan-rekan tentu tidak bisa naik pesawat komersil gratisan, tidak bisa. Kita beli tiket, Allah yang membelikan tiket kita. Jadi datang tenaganya yo datang, tiketnya yo beli sendiri. Memang semuanya dari Allah. Jadi teman-teman kita tadi datang dengan fisiknya, tenaganya, terus kemudian tiketnya juga beli. Siapa yang membelikan? Allah yang membelikan. Sehingga dengan modal tenaga, pikiran, biaya, dan lain sebagainya, peralatan juga. Ini semua kok bisa dilakukan karena apa? Mustahil kalau bukan karena iman dan takwa. Mustahil kalau bukan karena memenuhi panggilan dari Allah. Dan kita harusnya berpikir, kenapa kok seruan kemanusiaan ini Allah sampaikan ke majelis kita? Oh, ini berarti Allah menghendaki kita untuk beramal soleh. Allah membuka kesempatan amal soleh itu ada di kita. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang Allah hadirkan ini untuk beramal soleh. Sedih kita kalau sampai Allah tutup kesempatan kita untuk beramal soleh. Sedih kita.
Andai kata seruan kemanusiaan ini tidak sampai di MTA, maka kita tidak bisa beramal soleh ke sana. Itu satu hal yang menyedihkan. Maka kita bersyukur kepada Allah, seruan kemanusiaan ini oleh Allah dititipkan salah satunya kepada kita. Ya, terus ada lagi? Live report dari Live report lagi. Dari mana? Dari Madinah. Ya, mari. Nah, ini live report terus ini. Mari, mana? Gak ada nih. Tidak ada ini. Mari lanjutkan dulu pertanyaannya. Ke pertanyaan halaman 2 saat masuk ke halaman 3. Ini di surat Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Dalam ayat tersebut yang di atas dikatakan beriman dan beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya tidak menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Perbedaan amal soleh dengan amalan dengan baik bagaimana, Ustaz? Amal yang baik itu amal yang apa toh? Amal yang dilakukan berdasar iman kepada Allah. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah kemudian beramal soleh, Allah tidak akan menghilangkan pahala amal yang telah dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amal itu yang dilakukan berlandaskan keimanan kepada Allah. Maka siapapun yang melakukan amal karena iman kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, maka amal itu dikatakan sebagai amal yang soleh. Oleh karena itu, sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan karena iman kepada Allah, Allah tidak akan menghilangkan pahala kebaikannya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala kebaikan yang telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Perbuatan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya itu saat dia melakukan perbuatan itu landasannya iman. Maka sekecil dzarrah sekalipun kalau itu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala apa itu? Dzarratin syarran yarah. Baik perbuatan itu kecil atau besar, Allah akan berikan pahala kebaikannya. Dengan catatan kebaikan itu dilakukan dengan penuh keimanan. Ada orang yang berbuat baik, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan melihat balasan dari perbuatan baiknya ketika di dunia. Perbuatan baiknya hanya dianggap oleh Allah seperti fata morgana. Coba diingat kembali itu Quran surat An-Nur ayat 39. Surat ke-24. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 39. Wal
walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ada notnya tidak? Tanda-tanya, orang-orang kafir karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas iman, tidaklah mendapat balasan dari Tuhan di akhirat, walaupun di dunia mereka mengira akan mendapat balasan atas amalan mereka itu. Kenapa amal baik orang kafir yang dohirnya itu perbuatan baik tidak disebut oleh Allah sebagai sebaik-baik amal perbuatan, sehingga Allah tidak sudi memberikan balasan kebaikannya? Kenapa? Karena mereka berbuat baik landasannya bukan karena keimanan kepada Allah. Maka amal perbuatan mereka yang baik itu hanya laksana fata morgana. Bapak Ibu perso, fata morgana itu dari jauh tanpa air. Begitu kita datangi air itu, kita dekati, ternyata air tidak ada. Orang-orang kafir juga begitu. Ketika berbuat baik, dia merasa nanti di akhirat akan mendapat balasan kebaikan dari kekafirannya, balasan dari perbuatan baiknya, meski dia lakukan tanpa keimanan kepada Allah. Begitu sampai akhirat, bukan balasan kebaikan yang didapat, tetapi ketetapan Allah yang dia dapatkan. Wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Allah akan berikan balasan karena kekafirannya itu. Bukan air yang didapat, bukan pahala kebaikan yang didapat, tetapi justru ketetapan Allah. Allah berikan balasan atas dosa kekafirannya. Maka amal perbuatan disebut sebaik-baik amal yang telah dilakukan itu kalau landasannya iman kepada Allah. Ya, ada lagi. Setelah membaca brosur hari ini, dapat dibayangkan atau dipahami bahwa betapa nikmatnya kalau bisa masuk surga, dan betapa sengsaranya jika masuk neraka. Orang yang beriman pasti masuk surga, dengan catatan mau beriman, mau beramal soleh tentunya. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada Allah pasti masuk neraka. Janji Allah pasti benar. Kita sebagai orang yang sudah mau ngaji, kadang masih melakukan dosa-dosa kecil, dan jika menumpuk akan menyebabkan kita terseret ke neraka. Misalnya, makan dengan tangan kiri, makan dengan berdiri, mau aktivitas apa saja lupa atau tidak berdoa dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa cara atau trik supaya dosa-dosa kecil dapat kita tinggalkan dan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berhati-hati dari melakukan dosa-dosa kecil. Kadang kita merasa mengcilek. Meski dosa itu kecil,
Kalau kita tidak perhatian, lama-lama dosa itu akan menumpuk, as-shaghair menjadi kabair lama-lama. Dosa yang kecil tapi terus dilakukan, lama-lama dosa itu akan menumpuk. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka berhati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil. Lah terus bagaimana? Ya seorang muslim harusnya sadar, fakir qabla an ta'zima. Pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Pikirkan dulu sebelum berbuat. Jangan berbuat lagi mikir. Begitu mikir, oh tiba itu dosa. Misal, mau makan dengan berdiri. Pikirkan dulu, kalau saya makan dengan berdiri, itu cara makannya seorang muslim atau bukan? Kalau bukan, maka bagaimana cara makan seorang muslim? Oh dengan duduk, ya sudah duduk kita. Angele kalau ngopo toh makan dengan duduk, angele sepiro. Agama ini mudah, yang membuat sulit itu kita. Pas ngadep, dadak linggih meneh. Lalu linggih karek linggih. Makan minum dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri. Pikir dulu. Saya mau makan, mau minum dengan tangan kiri. Padahal Allah anugerahkan tangan yang lengkap, normal semuanya. Lah kadung nyekel nggo tangan kiwa. Lah sulitnya dipindah ke tangan kanan. Apa sulit? Misal ini mau minum, oh kok tangan kiri, pindah tangan kanan dulu. Ya tak? Tangan kanan kan mudah dipindah. Terus mau minum ucap bismillah, bismillah. Itu loh, kan mudah. Tapi seringkali kita yang tidak mau melakukan itu. Mau mindah kok kiwa ning tengene ora kosomen. Oh lah, tangan pegang sendok, kiri pegang garpu. Kiri pegang kerupuk. Lah habis nyuap sendok esak lagi kerupuknya pindah tengen. Kan mudah. Kok kaya mindah gunung wae. Hanya kita sering tidak maunya, alah kesuwen. Ya maka hati-hati ya. Hati-hati dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kecil yang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Kalau yang tidak kita sengaja, kesalahan-kesalahan kecil itu bisa dihapus oleh Allah. Bisa dihapus oleh Allah dengan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak kita sengaja. Itu bisa terhapus dengan sholat-sholat kita, dengan puasa kita, itu bisa terhapus. Dari Jumat satu ke Jumat berikutnya itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan tanpa sengaja. Tapi kesalahan dosa-dosa kecil yang terus kita sengaja, lama-lama itu bisa menjadi banyak dosa itu. Maka hati-hati terhadap dosa kecil. Hati-hati terhadap dosa kecil. Nanti lama-lama bisa menjadi besar. Lah bagaimana ya, berpikir dulu sebelum melakukan, berpikir dulu sebelum berucap. Ojo berangasan ada sik warwi lagi gelo. Maka pikir dulu, saya mau begini bagaimana menurut Islam. Nek orang yang sudah istiqomah ngaji tentu paham. Arep ngundang kancane dengan panggilan yang buruk kan. Tentu kalau dia orang ngaji, dia akan paham. Dia tidak akan ngundang koncolnya dengan panggilan yang dia tidak suka, dengan panggilan yang buruk. Tentu dia akan panggil namanya dengan panggilan yang memang dia suka. Itu orang Islam.
orang ngawur. Maka mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Memang manusia itu tempat salah dan dosa dan lupa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan adalah ditebus dengan tobat nasuha. Ya, mudah-mudahan kita lebih bisa berhati-hati lagi terhadap dosa-dosa kecil yang sering kali kita tidak sadar, atau kita sadar tapi kita menyengaja untuk melakukan itu. Allah dosane mung cilik. Ya, terus ada lagi? Dari Madinah sudah siap. Mana dari Madinah Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Ustaz Jarwo suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar suaranya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, kondisinya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Jarwo matur. Ya, mari Ustaz Jarwo. Ya, yang sangat kami hormati Al Ustaz Nurholis Saifullah Abdul Anhum. Tidak usah disebut itunya. Tidak penting. Internal kita itu tidak usah disebut. Ya. Pimpinan pusat, pimpinan perwakilan, pimpinan cabang, dan seluruh peserta akad pagi dan juga pendengar pemirsa di rumah. Alhamdulillah kami laporkan tentang kondisi jamaah haji MTA yang ada di Madinah. Bahwa alhamdulillah Ustaz ini berikan untuk salam dari jamaah haji untuk Ustaz dan warga berhajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami laporkan bahwa saat ini warga MTA yang berhaji semuanya sudah di Madinah. Ya, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kemarin ada beberapa yang harus diinfus, tapi alhamdulillah sudah sehat semua saat ini. Mungkin karena menjelang pulang ini. Menjelang pulang malah diinfus. Jadi kecapean dari Mekah saat ini. Ya. Kemudian untuk kegiatan kami di sini, insya Allah untuk warga kita sholat di Masjid Nabawi. Kemudian diteruskan kemarin kita ziarah ke beberapa masjid yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya kemarin untuk bekal-bekal yang kita bawa dari Karanganyar, terutama yang dari Karanganyar kemarin kita kumpulkan di Madinah. Kemudian kita serahkan kepada warga kita yang bekerja di sini suatu kemarin. Oh ya. Terus kemudian yang dirasakan apa? Ustaz Jarwo dan seluruh jamaah sudah dipilih oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah dan diberi kelancaran dalam menunaikan ibadah haji. Yang dirasakan apa? Alhamdulillah Ustaz. Jadi yang kami rasakan bahwa kehadiran kami di sini menambah keyakinan tauhid kita kepada Allah. Sehingga pada waktu sholat biasa bapak-bapak ada di sini berangkatnya sangat awal, kemudian nanti pulangnya akhir, kemudian juga kebersamaan insya Allah terjaga dengan baik, ya. Saling menguatkan, saling kebersamaan, dan juga pesan-pesan Al Ustadz kemarin terus kami ulang-ulang, ya. Keikhlasan, kesabaran, istiqomah. Ya, alhamdulillah. Ada yang sholat di maktab tidak? Di maktab
Ya. Yang sakit Ustaz, yang sehat toh, yang kita tanya yang sehat toh. Ya. Insya Allah semaksimal mungkin. Ya. Untuk ke masjid Nabawi gitu. Ya, usahakan untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi. Karena kebaikannya itu 1000 kali lipat. Nanti kalau sehat tapi kita jamaahnya hanya di maktab, begitu sampai sini menyesal kita. Menyesal bisa ngopo kan itu. Nah, sekarang sudah Allah sampaikan di situ. Ini menunggu kepulangan ke tanah air. Usahakan sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Nah, ini rencana nanti pulang ke tanah air tanggal berapa, Ustaz Sujarwo? Ini kami melaporkan Ustaz, untuk KPIH MTA yang ada di sini nanti pulang awal itu dari Sragen, Insya Allah tanggal 17 Ustaz. Oh ya, tanggal 17 ya. Iya. Kalau tidak mundur kan, kadang tidak ada mundur. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan lancar. Berputar sampai hari Ahad. Ya. Ya, alhamdulillah. Hajjam mabruran Ustaz Jarwo dan seluruh jamaah haji. Ya. Mudah-mudahan haji yang sudah tertunaikan kemarin itu benar-benar mabrur di sisi Allah. Nanti sampaikan salam kami untuk seluruh jamaah haji MTA. Ya. Tetap dijaga keikhlasan, istiqomah, kedekatan kepada Allah dan kondisinya. Ya. Jadi menjelang perpulangan ini biasanya terus belanja oleh-oleh sak oke-oke dibayar itu dibawa. Nah, yang terpenting panjenengan dan jamaah bisa sampai ke sini selamat atas pertolongan dan ridho Allah. Kalau oleh-oleh nanti di sini banyak ya. Oleh-oleh haji umrah itu sudah sangat banyak di kota Solo ini ya. Begitu Ustaz Jarwo, terima kasih laporannya. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah. Ustaz Jarwo dan jamaah haji yang lain tetap dalam lindungan, rahmat dan ridho Allah sampai nanti kembali pulang ke tanah air dan dimanapun berada. Amin, insyaallah. Ya, begitu. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada lagi? Mari kita teruskan. Masih banyak pertanyaannya. Jadi satu yang berkaitan dengan tadi yang Ustaz jelaskan tentang penyebutan laki-laki. Kemudian ada 2 pertanyaan mau dijawab. Ya. Ustaz, kenapa di dalam Al-Quran selalu laki-laki di dalam surga dan perempuan tidak? Apakah pasangan hidup di dunia nanti sudah tidak jadi pasangannya bila di surga nanti walau sama-sama soleh dan solihah? Begitu juga dengan laki-laki yang sudah menikah lebih dari sekali dan perempuan juga nikah lebih dari sekali atau sama-sama dapat janda atau duda, apakah bisa bertemu lagi di akhirat atau di surga bila sama-sama orang baik, Ustaz? Sudah. Ya bisa. Suami dan istri ketika di dunia itu sama-sama soleh dan solehah, ataupun duda kemudian dapat janda, kalau sama-sama soleh dan solehah nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Kalau sudah bertemu di dalam surga, insya Allah bisa bertemu lagi. Bisa bertemu karena sama-sama menjadi penghuni surga. Kenapa di Al-Quran kok selalu laki-laki? Kata siapa? Di Al-Quran tidak selalu laki-laki, itu untuk laki dan perempuan. Contoh Al-Baqarah 25 itu
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amanu di situ itu umum untuk laki dan perempuan. Asal dia beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, maka baginya itu kenikmatan surga. Lebih jelasnya lagi, kalau ingin mengetahui bahwa laki dan perempuan juga disebut oleh Al-Quran sebagai penghuni surga, mari kita ingat lagi Quran surat An-Nahl ayat 97. Nanti ibu akan temukan, oh ternyata perempuan juga disebut sebagai penghuni surga. Sehingga Al-Quran tidak hanya menyebut laki-laki saja sebagai penghuni surga, perempuan juga disebut. Mari Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. ya dah. Unsa itu perempuan. Syaratnya perempuan itu masuk surga, maka dia beramal soleh. Landasannya wa huwa mu'minun. Memang di situ disebut wahwa, bukan wahia. Kenapa? Karena domir laki-laki itu lebih kuat. Tetapi bukan berarti tidak mencakup perempuan. Biar bagaimanapun ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ada 1000 perempuan, ada 1 laki-laki, domirnya yang disebut domir laki-laki. Meski 1000 perempuan, 1 laki-laki, karena lebih kuat domir laki-laki. La unsa itu perempuan, selama dia beramal soleh dan dia mukminah, wahia mukminah, dia mengerjakan amal soleh itu karena iman kepada Allah, maka falanuhiyannahu hayatan thayyibah, dia juga akan mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu di surganya Allah. Hu itu memang domir untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, karena ini sifatnya umum, man amila, man itu umum, ya, bisa laki bisa perempuan. Karena tidak spesifik, sifatnya umum, maka yang disebut adalah domir untuk laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak disebut, nyatanya ini juga disebut dengan catatan wahia mukminah, dia beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu, sejak di dunia ini Allah perintahkan kita, Allah ingatkan kita, lagi-lagi sifatnya umum, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, beriman bisa mukmin, bisa mukminah, bisa laki, bisa perempuan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jangan menjaga diri kita saja, keluarga kita juga harus kita jaga dari api neraka. Tujuannya apa? Di dunia dikumpulkan oleh Allah dalam satu akidah yang sama, satu keimanan yang sama, istiqomah dalam keimanan itu, harapannya kelak di surganya Allah kita juga dipertemukan kembali oleh Allah, sama-sama menjadi penghuni surganya Allah. Kenapa? Karena sejak di dunia senantiasa istiqomah dalam keimanan,
Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk menjaga keluarganya juga dari api neraka. Ingatkan tentang Islam, ingatkan tentang Allah, ingatkan tentang Rasulullah. Jangan hanya dirinya sendiri. Karena perintah Allah itu ku anfusakum, jaga diri kalian. Sesudah kita menjaga diri kita, kemudian wa ahlikum, keluargamu juga dijaga. Dari apa? Naro, dari api neraka. Dengan demikian ada secercah harapan. Di dunia kita berkumpul, di surganya Allah kita juga dikumpulkan oleh Allah. Yang sudah nikah mungkin 2 kali, 3 kali, kalau selama hidup di dunia juga mukmin dan mukminah akan dikumpulkan oleh Allah. Belum nanti di sana ketemu istrinya pertama kok saling cemburu, nggak ada. Nggak ada rasa cemburu, rasa ini itu nggak ada. Di surga itu semua itu sudah tidak ada. Rasa cemburu, rasa ini itu nggak ada, sudah hilang semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari dada-dada penghuni surga ghil yang ada dalam dada mereka, sehingga sudah tidak ada lagi dendam, benci, iri, serai, cemburu, itu tidak ada lagi. Kebetulan istri sudah meninggal atau suami meninggal duluan, kemudian duda tadi dapat seorang janda. Langku nak ning padha ning surgane ning kono do padudon. Suami ketemu istri pertamanya, nanti saya wis ra digatekke. Sudah tidak berlaku di surga itu. Tidak ada rasa cemburu dan yang adanya kasih sayang, cinta, mencintai dan lain sebagainya. Ya, ada lagi? Saya tidak tahu kalau besan